Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 TBB27 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Hanafi Paneh dengan NIM 1204017. Selanjutnya Musyafa Nafis Muhammad dengan NIM 120170015. Selanjutnya Saiful Ardiansa dengan NIM 120170021. Selanjutnya Elsiana Arieti dengan NIM 1204017. Dan yang terakhir ada Weni Francisca Malau dengan NIM 120190035. Di sini kami akan menjelaskan RBL kami yang berjudul Motor Listrik Sederhana. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Di dalam motor listrik sederhana memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan jangkar atau biasa disebut dengan rotor dan kumparan medan yang biasa disebut stator untuk diubah menjadi energi mekanik. Demonstrasi pertama dari efek dengan gerak berputar oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Sebuah kawat gantung bebas dicelupkan ke dalam genangan merkuri di mana magnet permanen ditempatkan. Ketika arus melewati kawat berputar mengelilingi magnet, menunjukkan bahwa arus tersebut menimbulkan medan magnet melingkar dekat di sekitar kawat. Motor ini sering didemonstrasikan dalam eksperimen fisika, menggantikan merkuri atau beracun air garam. Roda Barlow adalah penyempurnaan awal demonstrasi Faraday ini. Meskipun motor homopolar ini dan yang serupa tetap tidak cocok untuk aplikasi praktis hingga akhir abad ini. Motor listrik DC komutator pertama yang mampu memutar mesin ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama William Sturgeon pada tahun 1832. Mengikuti pekerjaan Sturgeon, motor listrik arus searah tipe komutator dibuat oleh penemu Amerika yaitu Thomas Davenport dan istrinya Emily Davenport, yang ia patenkan pada tahun 1837. Motor tersebut bekerja hingga 600 putaran per menit dan mesin bertenaga alat dan mesin cetak. Selanjutnya ada prinsip kerja dari motor listrik sederhana. Mekanisme kerja motor listrik sederhana antara lain arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang kedua, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Dan yang ketiga, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam. Dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Dan untuk menentukan arah putaran, motor digunakan kaidah gaya Lorentz, tangan kanan terbuka. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Besar gaya magnetik atau gaya Lorentz dipengaruhi oleh besar kuat arus listrik, besar medan magnet, panjang kawat, dan sudut antara arah arus dan arah medan magnet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Yang pertama, alat pertama yang kita harus punya itu adalah penggaris, kemudian amplas, kemudian gunting kuku untuk memotong tembaganya, kemudian solasi ban, dan papan yang terbuat dari kardus bekas, kemudian 2 buah baterai ABC yang berukuran besar, kabelnya itu satu dihubungkan ke arus positif dan satu lagi dihubungkan untuk arus negatifnya. Kemudian ada 2 buah magnet dan 2 buah peniti sebagai penyambung daripada kabel yang arus positif dan arus negatif.
Kemudian ada 2 buah lilitan tembaga, yang satunya ini 15 lilitan, yang satunya 5 lilitan. Sekarang kita melakukan percobaan dengan satu baterai dan kumparan yang 5 lilitan. Sekarang dengan satu baterai dan jumlah lilitan 15. Sekarang kita dengan memvariasikan besaran medan magnetnya dengan cara menjauhkan medan magnetnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu medan magnetnya lebih besar daripada yang sekarang. Kita lihat apa yang terjadi. Maka yang terjadi adalah kecepatan putaran yang ini lebih lambat daripada yang sebelumnya. Sekarang kita akan memvariasikan dengan dua buah baterai dan besar medan magnetnya sama dan jumlah lilitannya sama, yaitu 5 lilitan. Maka yang terjadi adalah kecepatan putarannya lebih cepat daripada kecepatan putaran di yang sebelumnya. Ini disebabkan oleh penyebab pengaruh gaya Lorentz, yaitu di I-nya, yaitu besar arusnya. Besar arusnya di sini 2 kali lipat daripada yang sebelumnya, maka kecepatan. Kemudian, perbandingan kelebihan dan kekurangan dari motor AC dan motor DC. Yang pertama, pada motor AC memiliki kelebihan antara lain, yang pertama, desainnya yang sederhana. Yang kedua, memerlukan biaya yang rendah. Yang ketiga, dapat diandalkan operasinya. Yang keempat, penggantian mudah ditemukan. Yang kelima, beragam pemasangan style. Dan yang terakhir yaitu banyak lampiran lingkungan yang berbeda. Dan kekurangan dari motor AC adalah, yang pertama, mahalnya kontrol kecepatan. Dan yang kedua, ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah. Lalu yang kedua pada motor DC. Motor DC memiliki kelebihan yang pertama yaitu mudah untuk mengerti perencanaan. Yang kedua, mudah untuk mengontrol kecepatan. Yang ketiga, mudah untuk mengontrol torsi. Dan yang terakhir, desainnya yang sederhana. Motor DC memiliki kekurangan yaitu, yang pertama, tidak bisa dapat diandalkan kontrol pada kecepatan terendah. Yang kedua, secara fisik lebih besar. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengaplikasian motor listrik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih barang-barang di sekitar kita yang menggunakan motor listrik sederhana? Yang pertama ada kipas angin. Yang kedua ada tape recorder. Yang ketiga ada CD player. Yang keempat ada sepeda listrik. Yang kelima ada generator elektrik. Yang keenam ada motor listrik. Yang ketujuh ada mobil listrik Tesla dan hybrid. Dan pada dunia kedokteran pun ada yang menggunakan motor listrik sederhana seperti implanted blood pumps dan kapsul endoscope. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai materi RBL yang berjudul motor listrik sederhana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like and share. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.